Saya ingin memberikan pengertian awal ya, pengertian mendasar tentang perbandingan hukum tata negara. Jadi ilmu perbandingan hukum tata negara ini dikenal dengan sebutan ya comparative government ya, atau menurut Profesor Nasrul mengatakan ilmu perbandingan pemerintahan ya, ilmu perbandingan pemerintahan ya. Dalam bukunya Swedenborg dia mengatakan bahwa perbandingan hukum bukanlah cabang ya, saat itu ya, bukanlah cabang dari hukum. Ya bukan ilmu pengetahuan berdiri sendiri seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum tata negara, hukum internasional dan sebagainya. Selanjutnya dikatakan bahwa perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan pada hukum pada berbagai macam mata kuliah. Ya. Oleh karenanya perbandingan hukum, ya perbandingan hukum itu, ya bukanlah suatu ilmu pengetahuan, akan tetapi dia hanyalah metode kerja dalam bentuk perbandingan. Ya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa jika hukum didefinisikan antara lain sebagai seperangkat aturan, maka perbandingan hukum atau hukum perbandingan tidaklah mempunyai perangkat aturan-aturan itu. Ya. Metode untuk membandingkan peraturan hukum dari bermacam-macam sistem hukum tidak membawa akibat terjadinya rumusan peraturan yang berdiri sendiri. Ya, dengan kata lain, tidak ada yang disebut peraturan hukum perbandingan. Ciri dasar dari metode perbandingan ini adalah bahwa ia dapat diterapkan terhadap penelitian mengenai bidang hukum tertentu. Perbandingan hukum dapat dibedakan antara lain: satu, perbandingan hukum deskriptif atau menggambarkan, yaitu suatu analisis terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dari dua atau lebih sistem hukum. Peneliti tidak mempunyai maksud untuk mencari jalan keluar atau solusi terhadap persoalan tertentu, baik dalam hal yang abstrak maupun hal yang praktis. Kedua, perbandingan hukum aplikatif terapan, yaitu analisis yang dilakukan kemudian diikuti dengan penyusunan sintetis untuk memecahkan suatu masalah. Hal ini dilakukan antara lain untuk melakukan pembaruan satu cabang hukum atau untuk mempersatukan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang yang sama. Ya. Satu contoh misalnya adalah perbandingan dalam perubahan konstitusi ya, antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Ya. Perubahan konstitusi Indonesia diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 45. Di Amerika diatur dalam konstitusinya dan terjadi dengan metode historis, artinya by historis. Dan amandemen konstitusi Amerika dilakukan satu pasal atau beberapa pasal ya. Berbeda dengan Indonesia apa nih? Di Indonesia dilakukan amandemen Undang-Undang 45 sejak bulan Oktober 99 sampai tahun 2002 dengan semuanya keseluruhan. Oleh karena itu, kalau di Amerika amandemen untuk 1-2 pasal ya, atau 1 pasal saja, di Indonesia ini keseluruhan, sehingga perubahan ini perubahan besar. Amandemen dari 30 pasal menjadi 73, walaupun pasalnya ABC. Ya, jadi itu perubahan total, walaupun prinsipnya masih dalam kerangka. Oke. Jika perbandingan ini kita terapkan pada hukum tata negara, maka metode dilakukan perbandingan terhadap hukum tata negara dari 2 negara atau lebih dengan maksud memperoleh penjelasan mengenai suatu hal tertentu atau untuk mencari jalan keluar tentang hal tertentu. Metode perbandingan kita ke arah usaha informasi, kejelasan sistem pemerintahan negara yang dibandingkan terhadap jalan keluar dan seperti tadi ya, perubahan konstitusi ya, bagaimana efektifnya, kemudian apakah diperlukan konsultasi populer
konsultasi dilangsungkan rakyat melalui referendum seperti terjadi di Swiss. Pengertian perbandingan ilmu perbandingan negara. Dalam studi hukum tata negara sebenarnya ada pula cabang ilmu khusus yang melakukan telaah perbandingan antar berbagai konstitusi, yaitu hukum tata negara perbandingan atau ilmu perbandingan hukum tata negara. Tujuan metode perbandingan pokoknya ada dua, yaitu untuk membandingkan dua atau lebih konstitusi berbagai negara guna menemukan prinsip-prinsip pokok hukum negara. Yang kedua, untuk membandingkan satu konstitusi yang ditelaah dengan konstitusi lain atau konstitusi negara lain guna memahami lebih dalam konstitusi yang ditelaah. Kemudian objek ilmu perbandingan hukum negara adalah berbagai macam bentuk atau sistem ketatanegaraan. Ciri-ciri khusus apakah yang melekat padanya, hal-hal apakah yang menimbulkan, dengan jalan apakah atau berubah, hilang dan sebagainya, yang dapat diketahui dengan cara menganalisis secara metodis dan menetapkannya secara sistematis. Tugas ilmu perbandingan hukum negara menurut Cranberg adalah untuk menganalisis secara metodis dan menerapkan secara sistematis berbagai macam bentuk atau sistem ketatanegaraan. Ciri-ciri khusus apakah yang melekat padanya, hal apakah yang menimbulkan, dengan jalan apakah berubah hilang. Ya, beberapa ahli tentang pendapat ahli ya tentang ilmu perbandingan hukum tata negara yaitu seperti itu. J.F. Strong dalam Modern Political Constitution mengatakan, ya, menempatkan ilmu perbandingan hukum tata negara sebagai satu mata pelajaran yang berdiri sendiri dan menggunakan metode perbandingan sebagai berikut. Dan menurut Sri Sumantri, ilmu perbandingan hukum tata negara adalah suatu cabang ilmu hukum yang dengan menggunakan metode perbandingan berusaha membanding-bandingkan satu atau beberapa aspek hukum tata negara dari dua negara terlebih. Pendapat lain dari Cranberg mengatakan bahwa ilmu perbandingan hukum tata negara adalah ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan atau menyelidiki sebab musabab sesuatu, ya, background, what and scope, dan upaya pengembangan cara tersebut sangat memerlukan pula baik secara paralel atau tidak pengembangan ilmu negara umum dan ajaran hukum, ya, di Allgemeine Rechtslehre menjadi suatu syarat mutlak. Ya, menurut pandangan Cranberg, tugas perbandingan hukum tata negara adalah melakukan perbandingan, artinya menyelidiki persamaan dan perbedaan berbagai macam faktor, ya, berbagai macam faktor yang menyebabkan dari sistem tata negara di negara. Oleh karena itu, perbandingan ilmu negara dan ilmu hukum merupakan syarat mutlak bagi kesuburan tumbuhnya ilmu dan hukum negara menjadi ilmu yang memberikan eksplanasi. Dalam kerangka pemikiran Cranberg itu dapat dikatakan bahwa ilmu negara berfungsi memberikan kontribusi berupa landasan teoritis tentang negara dan mendeskripsikan lembaga formal antar negara di negara ekonomi. Profesor Nasrun berpendapat bahwa ilmu perbandingan pemerintahan atau perbandingan negara itu harus merupakan satu ilmu pengetahuan bernilai. Ia harus sanggup menentukan secara objektif bagaimana pemerintahan negara seharusnya. Antara lain yaitu pemerintah atau negara yang memberikan manfaat sebaik-baiknya bagi masyarakatnya, dan inilah yang merupakan ukuran dalam melakukan perbandingan antar negara. Itu ya pendapat.